Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada malam hari ini kita akan masuk surah yang baru, yaitu surah Ali Imran. Kita masuk surah yang baru, yaitu surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Radhiyallahu ankum, qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim ini adalah huruf potong, ya. Huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca satu-satu, sepotong-sepotong. Alif lam mim. Dan harus ingat, walaupun dia cuma 3 huruf, di situ berlaku hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya? Lam, kemudian bertemu mim. Lam, mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya apa? Idgham mithlain. Idgham mithlain, atau orang dulu bilangnya idgham mimi. Jadi kudu dibaca dengan idgham. Alif lam mim beserta dengan gunnah, ya. Nggak boleh alif lam mim, nah itu salah. Jadi kudu ada gunnahnya. Lamnya itu panjangnya 6, mimnya panjangnya 6. Jadi panjang nih, 3 huruf tapi panjang. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-hayyu, yang maha hidup. Ai alladzi la yamutu wa la yazulu. Artinya Allah itu tidak mati dan tidak binasa, tidak hilang. Al-Qayyum, Al-Qayyum, yang maha mengurus. Ai al-qa'imu bidzatihi wal qa'imu bitadbiri khalqih. Allah bersifat dengan Al-Qayyum, artinya yang berdiri dengan sendiri. Qa'im bidzatih, berdiri dengan zatnya, tidak bertumpu dengan yang lain. Tidak bertumpu kepada yang lain dan tidak memerlukan kepada yang lain. Itu Qayyum. Al-Qa'im bitadbiri khalqih. Allah itu bersifat Qa'im, yakni yang mengurus, yang melaksanakan, mengurus hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Nah jamaah,
Al-Hayyul Qayyum adalah dua sifat yang agung bagi Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum juga kita temukan dalam Ayatul Kursi. Maka menjadilah Ayatul Kursi menjadi ayat yang paling hebat di dalam Quran. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan karena ada dua sifat Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Jamaah, ada satu makhluk yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Makhluk ini lebih hebat dari Ifrit. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada seluruh prajuritnya untuk memindahkan istana raja ataupun Ratu Balkis dari negeri Saba. Negeri Saba itu ada di Yaman. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Palestina. Jauh nggak tuh? Jauh. Yaman di bawah pak, Palestina di atas. Ngelewatin Saudi ke atas lagi. Ifrit bilang begini, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sebelum Anda beranjak, sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda. Hebat nggak tuh? Dipindahin begitu cepat. Ifrit mampu melakukan itu. Kemudian ada hamba Allah yang tidak disebut namanya dari kalangan manusia, yang dia berkata, wahai Tuan Raja, saya mampu pindahkan singgasananya Balqis sebelum Anda berkedip. Sebelum Anda berkedip, cepetan lagi. Ya, langsung pindah. Ini dua-duanya makhluk Allah pak. Ifrit makhluk Allah, ini hamba Allah, ini makhluk Allah juga. Bisa begitu ya, bisa. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Nah, apa rahasianya ini orang bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Disebutkan bahwa beliau ini menguasai Ismullahil A'zam. Menguasai Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Ada yang mengatakan, ini apa nih? Oh, Masya Allah. Iya, gatel. Makasih banyak. Habis ini biasanya ada roti bakar ini. Canda ya. Ismullahil A'zam. Jadi ketika ada seseorang yang mampu menguasai Ismullahil A'zam, dia akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangin pak, ini baru makhluk yang menguasai nama Allah udah kayak begitu. Gimana Allahnya? Bagaimana Allahnya? Makanya ayat ini dimulai dengan dua nama, dua sifat Allah yang sangat agung. Sifat-sifat yang lain itu nggak akan ada kalau nggak ada sifat Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada sebahagian ulama yang punya wiridan, dia suka bacain ini, La ilaha al-hayy, apa namanya, al-hayy, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Nah, saya rasa saya pernah cerita tuh ya. Jadi itu keagungan dua nama Allah, Al-Hayyu ya Hayyu, dan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Baik. Jadi ketika Allah mulai dengan dua nama ini, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kita bisa mempunyai bayangan kira-kira surah ini cerita tentang apa nih.
Jadi akan kita bahas ayat-ayat dalam surah Ali Imran ini tentang keagungan Allah, dengan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menafikan semua keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Kita akan lihat di sini. Kemudian qala al-Qalbi war-Rabi bin Anas wa Muhammad bin Ishaq. Al-Kalbi, Ar-Rabi bin Anas dan Muhammad ibn Ishaq berkata, nazalat hadhil ayatu fi sya'ni wafdi Nasara Najran. Ayat ini turun menjelaskan keadaan utusan Nasrani Najran. Ada tetamu utusan Nasrani Najran. Wa kanu sittina raqiban, dan mereka berjumlah 60 orang yang berkendara. Qadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berjumpa Rasulullah, wa dakhalul masjid. Mereka masuk ke masjid. Hina shallal asra. Ketika Nabi sedang salat asar. Alaihim thiyabul habrat, dan mereka memakai pakaian yang namanya al-habrat. Pakaian, kalau kata kita mah pakaian kebesaran mereka ya. Wa fihim arba'atu asyara rajulan, dan di antara mereka ada sebanyak 14 orang laki-laki min asyrafihim, dari pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka. Wa salasatun minhum kanu akabiral qaum, dan 3 dari yang 14 itu adalah pembesarnya. Tokohnya ada 14, yang pembesarnya ada 3. Ahaduhum amiruhum, salah satu dari yang 3 itu adalah pimpinannya. Wa ismuhu Abdul Masih, namanya adalah Abdul Masih. Wathani musyiruhum wa dhu ra'yihim, yang kedua yaitu penasehatnya, dan wa dhu ra'yihim artinya yang memiliki pandangan yang didengar, ya penasehat lah. Namanya siapa? Wa ismuhu Al-Aiham, namanya Al-Aiham, ini penasehatnya. Wa thalithu habruhum, yang ketiga ulamanya. Yuqalu lahu Abu Harithah bin Alqamah, namanya Abu Harithah bin Alqamah. Fakallamal Aiham wa Abdul Masih, maka Al-Aiham dan Abdul Masih dia berkata, dia jadi juru bicara. Faqala lahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada 2 orang ini, aslima, masuk Islamlah kalian berdua. Kemudian qala, kedua orang ini berkata, qad aslamna qablaka, kami telah Islam sebelum kamu, kata dia. Qala, Nabi berkata, kazzabtuma, kalian berdua bohong, kalian berdua bohong. Yamna'ukuma minal islami thalathatu asya'a, ada 3 perkara yang menghalangi kalian menjadi seorang muslim. Kalau kalian ngaku sebagai muslim, bohong, karena kalian melakukan 3 perkara yang membuat kalian tidak layak sebagai seorang muslim. Apa saja yang 3 itu? Itsbatukuma lillahi walada, kalian berdua menetapkan bahwa Allah itu punya anak. Wa ibadatukuma lis-salib, dan ibadah kalian adalah menghadap atau menyembah kepada salib. Siapa salib?
seseorang yang diserupakan Allah seperti Nabi Isa yang disalib di tiang gantungan, ya. Padahal dia bukan Nabi Isa, wajahnya diserupakan. Yudas Iskariot itu namanya, Yudas Iskariot. Jadi di pembelot Nabi Isa, ya. Kemudian waktu itu Nabi Isa sedang diburu, Pak, mau dibunuh sama penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Jadi Nabi Isa masuk ke satu rumah, ini pasukan nyerbu, termasuk si ini nih, orang ini, Yudas ini. Dia ikut-ikutan masuk juga, padahal mukanya sih beda. Nah, kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ketika diserbu, siapa yang di dalam? Yudas itu. Dan Allah ubah wajahnya menjadi wajahnya siapa? Seperti Nabi Isa. Ketangkep, dia ngaku, saya bukan Nabi Isa, saya bukan Isa, saya Yudas. Bohong, muka lo sama, ya. Gimana mau ngelak mukanya sama? Waktu itu kan nggak ada tes DNA, Pak, waktu itu. Jadi ditangkap, disalib, ya, gitu ceritanya. Nah, itu dianggap sebagai Tuhan dan disembah, ya. Nah, itu yang kedua yang membuat Nasrani Najran ini tidak layak disebut Muslim. Yang ketiga, akalakuma al-khinzira, kalian berdua tuh makan daging babi. Padahal khinzir itu dilarang juga di dalam Injil, tapi mereka malah makan. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen, orang Nasrani makan daging babi, sesungguhnya mereka mengabaikan hukum dalam Injil. Ya, ini 3 perkara yang membuat mereka tidak layak jadi Muslim. Tuh jamaah. Makanya hati-hati makan daging babi, jangan buat mainan. Ada tuh waktu itu, saya nggak sebut namanya dah, dia ngerjain adeknya baru datang ke negeri tersebut untuk belajar, dikerjain sama abangnya, dikasih makan daging, enak nih, enak, dimakan, udah habis dibilang daging babi gitu. Ini anak tokoh besar nih di dalam negara kita, dibuat mainan, Pak, begitu. Nggak bisa begitu. Nih, Nabi bilang dalam cerita ini, 3 perkara yang bikin mereka itu tidak layak jadi Muslim. Pertama, menetapkan anak bagi Allah. Yang kedua, menyembah kepada salib. Yang ketiga, makan babi, gitu, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi itu kata Nabi kepada 2 orang ini yang sebagai juru bicara, Abdul Masih dan satu lagi Al-Ayham. Kemudian qalu, mereka berkata, in lam yakun Isa waladullah faman abuhu, kalau Isa bukan anak Allah, bapaknya siapa? Gitu. Kata siapa nih? Kata 2 orang ini nih, kalau Isa bukan anak Allah, siapa bapaknya? Ini kan konyol nih. Kalau Nabi Isa nggak punya bapak dijadiin Tuhan, harusnya Nabi Adam dijadiin Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan kerenan Nabi Adam jadinya. Jadi bertanya seperti itu. Kalau Nabi Isa itu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Begitu. Wa khasamuhu sallallahu alaihi wasallam fi Isa, maka mereka bertengkar ataupun menyelisihi Nabi dalam perkara tersebut, perkara Nabi Isa. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada mereka, nih, jadi Nabi melakukan apa yang Allah suruh dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang
menuju agama Allah dengan cara hikmah dan mauizah yang baik. Kalau itu enggak kena, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ketika diajak baik-baik nggak bisa, Nabi kan bilang di awal, aslima, masuklah kalian ke dalam Islam. Dia nolak. Nah ini kemudian Nabi mengajak dialog ya, jadilhum billati hiya ahsan. Ada jidal di situ, tapi bukan jidal yang buruk ya, jidal untuk mencari kebenaran. Apa kata Nabi kepada mereka berdua? Alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abah. Bukankah kalian mengetahui bahwasannya tidaklah seorang anak melainkan dia akan mirip sama bapaknya. Kemudian mereka berkata, bala, betul. Nah, Nabi mancing nih, saya mau ngajak kalian, saya mau tanya, bukankah setiap anak itu akan sama dengan karakter bapaknya, dengan ciri bapaknya? Iya, kata mereka begitu. Ketika mereka bilang iya, ditambah lagi pertanyaannya, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut wa anna Isa ya'ti alaihil fana. Bukankah kalian tahu bahwa Tuhan kita itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan Isa, bukankah dia juga binasa? Pertanyaan pertama, masa orang yang dijumpai ada, kalau apa betul kalian menuhankan Isa, sedangkan Isa saja dia itu akan binasa, sedangkan Allah hayyun la yamut, hidup nggak akan pernah mati. Tadi di awal kan udah ngaku bahwa setiap anak akan punya kemiripan dengan bapak. Pertanyaan pertama mereka sudah kalah, nggak sama kan? Allah itu hidup tanpa pernah mati, sedangkan Isa hidup juga tapi akan mati. Nggak sama, diem, nggak bisa jawab. Kemudian apa lagi? Alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli syai'in yahfazuhu wa yarzuquhu. Apakah kalian mengetahui bahwa Tuhan kita itu adalah zat yang maha mengatur atas segala sesuatu, dia yang menjaganya dan dia yang memberikan rizki. Qalu, mereka berkata, bala, betul. Qala, maka Nabi berkata lagi, fahal yamliku Isa min dzalika syai'a. Apakah Isa bisa melakukan hal itu? Bisa enggak Isa itu menjaga semuanya? Bisa enggak Isa memberikan rizki kepada kita? Diam lagi, nggak bisa jawab. Sedangkan yang ngasih makan mereka siapa tuh? Bukan Nabi Isa tapi Allah. 2-0. Kemudian mereka berjawab tuh la, mereka jawab tuh la, Nabi Isa nggak bisa begitu. Nah, ngaku tuh 2-0, Pak. Qala, Nabi sambung lagi, pertanyaan belum kelar. Alastum ta'lamuna annallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bukankah kalian mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu pun, yang ada di langit dan juga yang ada di muka bumi? Qalu bala, mereka berkata betul, tidak ada yang tersembunyi atas pengetahuan Allah. Qala, Nabi Muhammad berkata lagi, fahal ya'lamu Isa min dzalika illa ma 'allamahu Allah. Bukankah Isa mengetahui yang demikian itu melainkan apa yang Allah beritahu kepada dia? Qalu la, mereka berkata lagi, iya, tidak.
Isa enggak punya pengetahuan seperti mana Allah punya pengetahuan. Isa punya pengetahuan melainkan apa yang Allah ajarkan kepada dia. Berapa tuh? 3-0. Apakah selesai pertanyaannya? Debatnya? Belum. Qala, Nabi berkata lagi, fa inna rabbana sawwara Isa fir rahim kaifa yasha fahal ta'lamuna dzalik. Allah Tuhan kita dialah yang membentuk Isa di dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki. Apakah kalian mengetahui hal itu? Qalu bala, mereka berkata, ya, kami tahu. Qala alastum ta'lamuna anna rabbana la ya'kulut ta'am wa la yashrabus syarab wa la yahdutsul hadath. Nabi tanya lagi, apakah kalian mengetahui bahwa Tuhan kita, dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhadas? Qalu bala, betul, ya, kami setuju. Tuhan kita tidak makan, tidak minum, tidak berhadas. Qala alastum ta'lamuna anna Isa hamalathu ummuhu kama tahmilul mar'atu. Bukankah kalian mengetahui bahwa Isa itu dikandungkan oleh ibunya sebagaimana perempuan yang lain mengandungnya? Tsumma wada'athu kama tad'ul mar'atu. Kemudian Nabi Isa diberanakkan sebagaimana para perempuan memberanakkan anaknya. Tsumma ghudhiya kama yughzis sabi. Kemudian dia diberikan makan sampai kenyang sebagaimana anak-anak yang lain diberi makan. Tsumma kana yat'amu wa yashrabu wa yahdutsu. Bukankah Nabi Isa itu makan? Nabi Isa minum? Nabi Isa berhadas? Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Berapa tuh? 4-0. Apa samanya Allah dengan Nabi Isa? Kalau kalian sebut Nabi Isa itu anak Tuhan, harusnya ada sifat-sifat Tuhan yang sama dengan dia. Karena biasanya anak akan punya kemiripan dengan bapak. Semuanya nggak bisa jawab, semuanya nggak mirip. Tuh. Kemudian yang terakhir, wa kaifa yakunu hadza kama za'amtum. Maka bagaimana ini bisa seperti mana yang kalian dakwakan, seperti yang kalian anggapkan itu? Fasakatu, mereka diem, gak bisa jawab. Tuh, nih kehebatan Nabi. Nabi nggak ada yang ngajarin ilmu debat, Allah yang ngajarin. Nggak ada orang yang ngajarin Nabi. Tapi setiap orang yang berdebat dengan Nabi tidak akan pernah bisa membalas hujah-hujah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kecerdasan, ya. Dalam kitab yang Al-Fakir ajar di Asyafiyah itu ada kitab namanya Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas tentang diantaranya arjuhiyatu aqluhi sallallahu alaihi wasallam, keunggulan akal Rasulullah. Di antara bentuk keunggulan akal Nabi terhadap yang lainnya adalah apa? Nabi itu mempunyai kemampuan untuk berdebat. Tidaklah orang mampu berdebat melainkan dia adalah orang pinter. Kalau orang-orang yang hebat berdebat di dunia ini, mereka debat karena belajar, ada ilmunya. Dia akan cari pertanyaan yang bikin orang itu ada agak susah menjawabnya. Itu dipelajari. Nabi enggak. Nabi Allah yang kasih langsung, sehingga orang-orang Yahudi, Nasrani, Najran ini diam, nggak bisa jawab, padahal yang berhadapan dengan Nabi adalah para pembesarnya, penasehatnya, tokoh yang paling utama di antara mereka, tidak bisa jawab. Maka jamaah sekalian, jangan pernah ragu bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Siapapun yang berdebat dengan Islam pasti kalah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah milik Allah, berasal daripada Allah, jangan kalian pernah ragu. Maka beruntung kita sebagai umat Islam yang Allah karuniakan kita nikmat iman.
bahwa kita menuhankan Allah sebagai Tuhan kita, tidak menyembah kepada yang lain selain daripada Allah. Ini merupakan karunia yang besar yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Agar apa? Agar kita bisa mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena akhir-akhir ini jamaah sekalian, orang semakin jauh daripada agama, sehingga menyebabkan banyak orang yang paginya masih muslim, sorenya sudah kafir. Sore masih muslim, paginya sudah kafir. Hari ini terjadi banyak sekali orang-orang yang karena tidak tahu ilmu, tidak ngaji, kemudian mereka melakukan perbuatan, mengucapkan satu ucapan yang bikin mereka keluar daripada agamanya. Maka jamaah, kita berada di tempat yang benar dalam rangka kita menjaga keimanan kita ini. Orang kalau terus istiqomah belajar ngaji, maka dia akan berada dalam kebaikan. Kita akan terus berada dalam kebaikan selama kita berada di majlis yang seperti ini, majlis yang diajarkan di dalamnya apa yang harus kita ketahui daripada ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ajaran daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu ceritanya. Kenapa Allah turunkan ayat ini atau surah ini? Nanti ya di pertengahan surah ini Nasrani Najran ini mereka akan bermubahalah. Udah kalah debat, akhirnya mubahalah. Mubahalah kan artinya sumpah, sumpah supaya Allah melaknatnya. Udah salah pakai ngajakin mubahalah lagi. Ya Allah, itu namanya kepepet. Ilmu kepepet. Nanti itu, ini ceritanya panjang nih ya. Itu latar belakang kenapa Allah turunkan surah ini. Ya, baik jamaah sekalian, demikian yang kita bisa ulas pada kesempatan ta'lim malam hari ini. Kita baru bahas satu ayat. Ada yang bertanya silakan. Kalau ada, nggak ada, cukup ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa aliha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.